Halo, saya Sahid. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan cerita bertemakan cinta para sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi juga manusia yang memiliki kisah cintanya sendiri-sendiri. Ada yang tragis seperti Hanzalah, seperti kisah cinta sahabat Nabi yang kemarin kita ceritakan. Dan kali ini kita bahas kisah cintanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra, anak bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita langsung bahas kisah cinta mereka, baper bareng saya. Yuk, saya Sahid, teman cerita kamu. Sebelumnya mari kita buka kembali sejarah bagaimana kisah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi tauladan kita dalam berkeluarga. Salah satunya bagaimana kisah cintanya antara putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Fatimah Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama, kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaan dalam kata, sifat, dan ekspresi. Mereka konon nih katanya itu setan pun tak bisa mengendus perasaan mereka. Mereka bisa menjaga ijab mereka hingga saat nanti mereka dipersatukan. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang menggantikan posisi tidurnya Rasulullah di saat Rasulullah akan hijrah. Karena kita semua tahu kondisi di mana saat Rasulullah akan hijrah itu malamnya itu ada informasi atau ada gerakan dari para Quraisy yang akan membunuh Rasulullah saat Rasulullah tertidur. Nah, Allah menggerakkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah pada saat itu gitu. Jadi sehingga pas kaum Quraisy datang untuk membunuh Rasulullah pada malam harinya, ternyata yang tertidur itu bukan Rasulullah melainkan Ali bin Abi Thalib. Sementara Fatimah, dia adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah. Fatimah sendiri selalu ada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kisah perjuangan Rasulullah membumikan nilai-nilai Islam kepada kaum Quraisy pada saat itu. Sebenarnya Ali itu sudah suka sama Fatimah itu udah lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tuh tidak hanya jasmani saja, tetapi kecantikannya itu udah masuk rohaninya juga gitu. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya, apakah mampu Ali membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaan serba terbatas ini gitu loh. Karena kita semua tahu Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang pemuda yang tidak memiliki harta yang banyak gitu, harta yang melimpah atau dari keturunan orang-orang yang kaya pada saat itu. Demikian kira-kiranya perasaannya seperti itulah. Si Ali ini agak ragu gitu, apakah dia suka sebenarnya Fatimah, tapi dia ragu sendiri tentang hatinya, apa bisa seorang Ali bin Abi Thalib ini yang tidak memiliki apa-apa bisa membahagiakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pada satu ketika Fatimah itu dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Rasulullah, yang telah memperlakukan hidupnya, harta, jiwa dan segalanya itu untuk Islam. Luar biasa kan, menemani perjuangan Rasulullah juga sejak awal-awal risalah Islam ini sendiri gitu. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak juga jiwanya gitu loh, mendengar kalau Abu Bakar As-Siddiq itu melamar Fatimah Zahra. Muncul rasa-rasa yang Ali pun nggak mengerti sebenarnya rasa apa ini. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibandingin Abu Bakar kedudukan di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya gitu dibandingin Abu Bakar dalam berislam, dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh yang udah Abu Bakar tuh Islami gitu loh, banyak banget kan. Sebut aja tokohnya itu ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Jubair, Said bin Abi Waqqas, Mus'ab. Terus juga ada budak-budaknya juga yang diislamkan oleh Abu Bakar seperti Bilal bin Rabah, Habib,
keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud, itu banyak banget orang-orang besar yang udah diislamin sama Abu Bakar ini. Dari segi finansialnya sendiri, Abu Bakar itu salah satu termasuknya saudagar, karena dia memiliki harta yang banyak gitu loh. Tentu aja hal ini tuh bisa banget membahagiakan Fatimah. Sementara dari sisi Ali sendiri, kalau di compare sama Abu Bakar, ya apalah Ali gitu, Ali nggak punya apa-apa, sedangkan keislamannya juga nggak sebaik Abu Bakar, ya kan, ya jauh lah ibarat kata Abu Bakar dengan Ali. Melihat dan perhitungkan kondisi seperti ini tuh, Ali akhirnya ikhlas melihat Fatimah Zahra dengan Abu Bakar, karena menurut Ali, wah Fatimah pasti akan bahagia nih menikah dengan Abu Bakar. Namun ternyata lamarannya Abu Bakar itu ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini tuh menumbuhkan kembali rasa harapannya Ali bin Abi Thalib itu untuk mempersiapkan diri, berharap masih memiliki kesempatan untuk melamar Fatimah Zahra. Namun baru aja tenang gitu loh, Abu Bakar ditolak nih, wah masih ada kesempatan untuk Ali mempersiapkan diri untuk melamar Fatimah. Namun ujiannya itu belum selesai ternyata. Abu Bakar mundur nih. Nah, datang lagi nih orang cowok perkasa yang datangnya itu yang secara historis dia itu seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat umat muslim saat itu. Seorang laki-laki yang membuat setan pun takut, dan juga musuh Allah itu bertukuk lutut. Seseorang yang diberi gelar Al-Faruq. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Umar bin Khattab. Kalau kamu tahu nih, Umar bin Khattab itu adalah seorang yang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dia juga akhirnya melamar Fatimah Zahra. Mendengar Umar datang untuk melamar Fatimah Zahra, ya Ali ngedon lagi dong mendengar kalau Umar ini kan tadi saya sebut bahkan mendapatkan gelar Al-Faruq itu melamar Fatimah Zahra. Ali pun ngedon lagi nih. Ya gimana ya, Ali bukan apa-apa dibandingin Umar gitu kan. Ya ujung-ujungnya Ali pun merasa bahagia melihat apabila Fatimah menerima Umar, maka Fatimah pun akan bahagia dengan Umar nantinya, seperti itu. Namun kemudian Ali pun mendapatkan kabar bahwa kalau Umar bin Khattab itu ditolak lamarannya oleh Rasulullah. Nah, ini tuh membuat Ali tuh bingung dan was-was. Kenapa ya dua orang terbaik umat Islam, sahabatnya Nabi, ditolak semua oleh Fatimah Zahra? Wah, dua orang yang bagus-bagus aja ditolak, gimana Ali kan yang tadi sebutin banyak banget kekurangannya dibandingin dua orang sebelum Ali yang melamar. Setelah itu masih ada lagi orang lelaki yang melamar Fatimah Zahra. Nah, siapa lagi orang itu? Nah, dia adalah orang Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian tahu, Abdurrahman bin Auf itu adalah orang kaya yang bahkan sampai saat ini tuh harta kekayaan masih ada sampai saat ini. Padahal dia udah meninggal lama sekali, zaman Rasulullah kan. Dia memang udah kaya sampai udah berapa ratus tahun kan, sampai saat ini kekayaannya masih ada. Nah, dia adalah orang terkaya saat itu gitu loh. Nah, Abdurrahman bin Auf melamar Fatimah dengan membawa 100 onta berwarna biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar kalau sekarang ya, 55 miliar. Dan lamarannya bermiliar-miliaran itu pun ditolak oleh Rasulullah. Nah, akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun melamar Fatimah Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Terus hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dulu masuk Islam. Tak disangka juga ternyata Rasulullah menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabatnya itu memberanikan diri, mereka semua ditolak. 4 sahabat Rasul yang tadi udah melamar Fatimah Zahra ditolak semua tuh. Luar biasa emang. Di saat itu pun Ali makin kebingungan. Di saat Ali bingungan tuh,
khawatir gitu loh. Wah, 4 sahabat Nabi ini pada ditolak nih, apalagi saya, mungkin seperti itu. Tapi di sini bagusnya Ali memiliki support system yang bagus gitu. Kalau kita bilang sekarang tuh support system itu sahabat kita gitu loh. Nah, di saat kondisi Ali lagi bingung, bimbang, terus pusing mikirin, aduh, 4 orang terbaik aja ditolak, apalagi saya, seperti itu. Tapi support systemnya, sahabat-sahabatnya mendorong, ayo Ali, maju aja, siapa tahu Fatimah Zahra ini adalah jodoh kamu gitu loh. Dengan semangat itu akhirnya Ali pun maju gitu loh. Dengan tentu didukung support system dari teman-temannya. Dengan banyaknya dukungan dari teman-temannya, akhirnya Ali memberanikan diri untuk maju melamar Fatimah Zahra. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bertemu tuh dengan Rasulullah untuk menyampaikan maksud dari hatinya. Awalnya itu Ali bin Abi Thalib duduk di samping Rasulullah. Duduk aja di samping Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang kau inginkan?" Sejenak Ali terdiam. Dengan suara gemetar, ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, Rasulullah tidak terkejut. Rasulullah menjawab, "Oh, bagus sekali, wahai Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini memang banyak banget orang yang melamar Fatimah putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tolong tunggu sebentar, saya akan menanyakan ke putriku mengenai hal tersebut." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya ketika ditanya Rasulullah, Fatimah tuh hanya terdiam. Terus Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah Zahra ini adalah tanda setuju kalau lamarannya Ali itu diterima oleh Fatimah Zahra. Setelah mengetahui lamarannya diterima dari Fatimah, Rasulullah kembali lagi ke Ali bertanya, "Wahai Ali, apa engkau memiliki sesuatu yang engkau miliki jadi mahar?" Terus Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah, tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor onta untuk membantu menyirami tanaman, sebuah pedang dan baju jirah dari besi." Onta, baju jirah, sama pedang. Dengan tersenyum Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena unta itu engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Ini tuh diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham nih, untuk menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk kewangian, dan 1 lagi bagian untuk dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Ini tuh bagian ini untuk makan-makan atau biaya pesta untuk para tamu yang menghadiri pernikahannya Ali bin Abi Thalib nanti. Nah, setelah semuanya siap nih, dengan perasaan puas banget ya kan, dapat kembang desa, pujaan hati yang dari dulu sebenarnya udah pengen banget didapat, akhirnya terwujud gitu setelah naik turun down, karena saingannya itu adalah 4 orang terbaik atau 4 orang sahabatnya Rasulullah, 4 orang terdekat dari Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya telah menikahnya dengan mas kawin 400 dirham, nilainya sebuah baju besi." Dan Ali pun ridho menerima mahar tersebut. Maka menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra dengan penuh hikmah, walau diarungi tengah kemiskinan. Bahkan disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus bekerja menepung gandum untuk membantu Ali bin Abi Thalib. Setelah menikah nih, paginya malamnya itu kan mereka jadi pengantin baru nih. Nah, di situ ada dialog nih antara Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib.
Nah, dialognya itu adalah sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayatnya dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata pada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah sekali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Mendengar itu Ali bertanya, "Wah, siapa nih yang disukain sama Fatimah?" gitu kan. Terus Ali pun dengan rasa kebingungan bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa engkau menyesal menikah denganku?" Sambil tersenyum, Fatimah menjawab, "Wahai Ali, pemuda itu adalah engkau." Subhanallah banget, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang penuh cinta kepada suaminya gitu. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani pernikahan anak dan menantu Rasulullah SAW ini. Nah, begitu aja kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Hajara yang membuat kita senyum-senyum sendiri karena so sweet sekali. Kalian itu baper gak sih mendengar cerita Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Hajara ini? Oh, ini sih luar biasa sih. Semoga kisah cinta ini memberikan semangat dan manfaat untuk kita ya. Apabila kamu suka dengan konten ini, kau bisa subscribe, like, share, dan konten lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.